Shalom, kita duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau belajar lagi hari ini sama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini materinya termasuk materi dasar ya, Kristen. Walaupun dasar ini sangat penting, saya perlu sampaikan lagi ini supaya kita tidak lupa ya. Karena seringkali kita kesandung itu bukan dengan batu besar, tapi dengan kerikil kecil. Nah, ini hal dasar, tapi ini penting. Kita perhatikan baik-baik, kita renungkan, konsentrasi penuh saudara-saudara. Kita akan mulai baca dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Maleakhi pasal pertama ayat 2 dan 3. Ketemu? Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Aku mengasihi kamu, firman Yahuwah. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Yahuwah. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Saudara-saudara, dua ayat ini kalau kita baca renungkan ngeri, saudara-saudara. Maleakhi kitab yang terakhir sebelum Matius. Pasal 1 ayat 2 dan 3. Jadi saudara, kalau kita renungkan firman ini, ngeri saudara ya. Tuhan ngomong kepada bangsa Israel waktu itu, aku mengasihi kamu. Tapi orang Israel ngomong, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami Tuhan? Tuhan berterus terang bahwa, bukankah Esau itu kakaknya Yakub? Dalam tradisi bangsa Israel ya, yang atas itu, yang lebih tua itu akan lebih mendapatkan berkat lebih besar. Tapi Tuhan ngomong, aku mencintai Yakub, tapi membenci Esau. Ngeri ya, Tuhan kita itu ya Tuhan. Dia berdaulat, tidak ada satupun orang yang bisa memaksakan dia untuk ngatur gini Tuhan, gitu Tuhan tidak ada. Terserah Tuhan mau mengasihi siapa, terserah dia. Saudara ingat yang namanya Daud, dia anak paling bungsu. Harusnya kancret-kancret, gak direken. Terbukti kan ketika saudara-saudaranya kumpul makan bersama Samuel, Yakub dibiarkan aja di padang belantara. Gak penting si Yakub, Daud, gak penting Daud, dia anak paling boncet, gak penting. Bagi manusia gak penting, tapi Tuhan pilih, aku mau memilih Daud. Nah katanya orang Surabaya, oh nanti lapo nih aku milih Daud. Ya, dia maha kuasa. Tadi kita pujikan yang terakhir, El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada yang punya kuasa di atasnya dia. Artinya tidak ada yang bisa mengatur dia. Mau mencintai Yakub, mau membenci Esau, terserah. Kan dia Tuhan, dia maha kuasa. Nah ini kan ngeri, saudara, kita tidak bisa atur dia. Dan manusia ketika menghadapi kemahakuasaan Tuhan dan ketika dia putus asa, akhirnya keluarlah namanya istilah takdir. Wis memang takdirku kere ya apa maneh. Takdirku memangnya ya dadi wong ngene iki, dadi wong kalahan terus. Takdirku ya gini ini. Enggak bisa jadi orang kuat, selalu jadi orang lemah. Takdirku ya ngamuan. Gak iso aku sabar ngamuan panjene. Gak bisa aku untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang itu sulit bagiku, itu takdirku. Akhirnya orang ngomong takdir karena apa? Putus asa kok, Tuhan aja diatur. Dan aku ditakdirkan sama Tuhan kere, ya kere gitu kan akhirnya ngomongnya orang. Karena putus asa menghadapi kemahakuasaan Tuhan.
Hari ini kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan salah masuk ke dalam pengertian hidupku ya takdir. Tidak, saudara-saudara. Oh ya Yusuf, pemimpi, masuk penjara, jadi akhirnya jadi Perdana Menteri. Takdirnya dia memang bagus gitu ya. Katanya orang akhirnya begitu ya. Oh Daud, anak paling buncit, anak paling bungsu, akhirnya dipilih jadi raja, penggembala jadi raja, takdir. Ingat Gideon? Gideon itu penakut. Tapi malaikat ngomong, hai pahlawan gagah perkasa. Oh takdirnya itu Tuhan sudah jadikan dia pahlawan gagah perkasa. Apakah seperti itu? Bisa saja itu berlaku untuk orang-orang yang memang percaya itu. Karena Tuhan ngomong, seperti imanmu terjadi. Saudara mau hidupmu ditentukan takdir. Nah, kita harus ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Artinya, kita punya kemiripan dengan Dia. Dan ketika manusia diciptakan, Tuhan memberikan sesuatu yang namanya manusia dikasih kehendak. Bukan robot, dia bisa memilih mau ke kiri ataupun mau ke kanan. Kalau hidupmu takdir ya mau ke kanan tidak bisa, kakimu keseret sama takdirmu ke kiri kan. Tapi buktinya enggak, engkau ke kiri bisa, ke kanan bisa. Karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Contoh yang ekstrim ya, yang namanya orang banci, diciptakan perempuan kok milih jadi laki. Diciptakan laki kok milih jadi perempuan. Betul enggak? Dia bisa memilih kan? Bisa. Itu pilihan karena apa? Manusia diberikan kehendak seperti Tuhan. Terserah aku mau mengasihi Yakub atau mengasihi Esau, urusanku. Itu yang terjadi pada orang-orang yang tadi bencong itu. Terserah toh, walaupun aku secara fisik laki tapi jadi perempuan terserah aku kan? Akhirnya seperti itu. Itu sebetulnya menunjukkan bukan takdir. Itu pilihan di tangan setiap manusia. Loh, kalau gitu bisa milih Pak, aku jadi Yakub apa jadi Esau? Bisa. Bagaimana caranya? Kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 11, agak panjang kita baca. Kita ini kan diciptakan segambar dengan Kristus. Jadi contohnya ini Kristus. Filipi 2 ayat 5 mulai sampai 11 nanti kita baca. Saya akan bacakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Penting ya, di dalam hidupmu bersama. Kalau hidupmu sendirian itu lebih gampang. Tapi hidup bersama ini enggak mudah. Karena akan ada persinggungan, ada gesekan. Ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Perbedaan pendapat masih mending ya. Yang susah itu kan perbedaan pendapatan ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa itu? Pikiran apa itu? Perasaan apa itu? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat hafalan tahu ini toh? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika peristiwa Natal itu, Yesus lahir itu, dia yang tadinya Tuhan, dia setara dengan Yahuwah sendiri dan dia adalah Yahuwah sendiri. Dia meletakkan ketuhanannya di sorga, dia mengambil rupa seorang hamba, sebelum mengambil rupa, mengosongkan diri dulu ya. Dikosongkan diri dulu, menyangkai diri, aku bukan Tuhan. Aku manusia saat ini. Aku mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Nah, kita kan diciptakan segambar dengan Yesus. Betul enggak? Ketika Tuhan Adam dan Hawa diciptakan itu diciptakan segambar dengan Yesus.
Artinya, kalau Yesus bisa mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, maka seorang Esau bisa mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang Yakub. Paham ya? Misalkanlah orang ngomong, Pak Jono diciptakan engkau seperti Esau. No problem. Karena aku segambar dengan Yesus, maka aku bisa mengosongkan keesauanku ini, mengambil rupa seorang Yakub. Supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi aku. Ini hal dasar kekristenan. Apapun keadaan saat ini, tukang marah, tukang dengki, tukang iri, tukang benci, gampang tergoda hal-hal yang tidak baik, penuh hawa nafsu, suka hal-hal yang tidak baik, Esau. Tapi engkau punya kuasa seperti Yesus. Sebab engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Engkau bisa mengosongkan dirimu. Engkau mengambil rupa seorang hamba. Jadilah Yakub yang dikasihi. Di titik ini, engkau tidak bisa punya alasan gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu loh. Uripku susah. Ya toh? Karena saya suka pakai alasan ini hidupnya. Gara-gara Adam, Pak. Gara-gara Adam dosa itu, makanya jadi begini hidup kita. It is not about another. It is about you. Bukan mengenai orang lain. Mengenai Anda masing-masing pribadi. Bukan salah gara-gara istriku kayak gini, gara-gara suamiku kayak gini, gara-gara orang tuaku kere, maka aku kere. Enggak. Semuanya keputusan di tangan Anda masing-masing. Apakah engkau mau menjadi Esau? Apakah engkau mau menjadi Yakub yang dikasihi Tuhan? Seandainya pun orang ngomong takdirmu jadi Esau, enggak masalah kan sudah. Karena engkau bisa mengosongkan dirimu seperti Yesus. Aku bukan Esau lagi. Aku kosong. Tapi aku mengambil rupa seorang hamba. Yaitu Yakub. Saudara masih ingat ketika Yakub ketemu setelah dia ngungsi ke Laban, ketemu lagi Esau, apa yang dia lakukan? Saudara kalau pelajari dengan jeli, saudara akan ngomong, sebelum aku ketemu Esau, kamu datang ya bawa domba ketemu dengan kakakku. Ngomong, ini dari hambamu Yakub. Ingat itu. Karena Yakub mengambil rupa seorang hamba seperti Yesus. Pada saat itu, secara sah, dia sudah pernah membeli hak kesulungannya si Esau. Harusnya dia datang dengan gagah perkasa, aku masmu ya Esau, aku sudah beli hak kesulungan. Harusnya begitu. Tetapi hak sulungannya dia taruh. Dia mengambil rupa seorang hamba sehingga dia ketemu dengan Esau. Dia ngomong, ini hambamu Yakub ketemu dengan tuanku Esau. Sudah baca dengan teliti seperti itu omongannya. Jadi ketika kita mau mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba seperti Yesus, seperti Yakub, maka Tuhan ngomong, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Pak, aku Esau. Enggak apa-apa, Esaumu kamu tinggal yang lama ini mengenakan Yakub yang baru. Tuhan benci Esau, yo Tuhan bencian ke Esau, bencian Tuhan, jejek Tuhan jejek gitu ya. Aku Yakub Tuhan. Nah, begitu loh. Kalau Tuhan benci dengan keserakahanmu, benci dengan iri dengkimu, benci dengan kejahatanmu, buang kebencian Tuhan itu. Kosongkan dirimu. Ambil rupa seorang hamba. Seperti Yakub, seperti Yesus. Karena Yesus mengosongkan dirinya. Maka Tuhan ngomong apa? Inilah anakku yang kukasihi. Sama tuh, sama Tuhan ngomong sama Yakub kan? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Begitu pula Tuhan ngomong kepada Yakub, engkau kukasihi, aku berkenan kepadamu, aku membenci Esau. Tidak ada
kata takdir di hadapan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau takdirmu, dalam kutip ya, takdirmu saat ini tidak baik, kosongkan dirimu. Ambil rupa seorang hamba. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan nantikan Tuhan ngomong kepadamu, aku mengasihi engkau. Seperti aku mengasihi Yakub. Seperti aku mengasihi Yesus Immanuel itu. Putraku yang sudah meletakkan kesetaraannya dengan mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita lakukan itu, saudara. Ayat 8, lanjut ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yahuwah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan sekali dah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Yahuwah Bapa. Saudara baca ini sungguh-sungguh ayat ini. Ketika segala nama itu dianugerahkan kepada Yesus, bukan karena engkau serupa dengan aku, karena engkau adalah sama dengan aku. Bukan. Karena engkau sudah merendahkan diri, mengenakan rupa seorang hamba, maka dianugerahkan nama di atas segala nama itu. Jadi saudara-saudara, tidak penting siapa engkau, anaknya siapa, keturunan darah biru atau darah hitam, tidak penting. Semua keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Apakah Anda mau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, lalu taat seperti Yesus taat, maka Tuhan akan mencondongkan hatinya kepadamu. Dan dia akan mengangkat engkau. Dia akan membuat engkau diistimewakan seperti Tuhan mengistimewakan Yakub, mengistimewakan Ishak. Jadi saat ini saudara-saudara, apapun keadaan, bagaimana model tongkrongan suami atau istrimu, anakmu, orang tuamu, temanmu, apa statusmu, seberapa tebal dompetmu, itu sudah tidak penting bagi anak Tuhan. Karena bukan itu yang menentukan, tetapi ketika engkau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, itu istimewa di hadapan. Tapi ingat loh tadi dalam ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, kita manusia toh, merendahkan diri. Nah itu Yesus ngomong, dia enggak ngomong aku loh berkuasa, enggak. Aku loh lemah lembut dan rendah. Karena yang paling penting itu, mengosongkan diri, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Itu yang disukai Tuhan. Itu yang membuat dia ngomong, aku mengasihi engkau Yakub, walaupun sebetulnya secara tata cara enggak boleh aku mengasihi engkau lebih dari Esau. Tapi aku kan El Shaddai, terserah aku. Ketika engkau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, itu yang aku sukai. Ini seringkali anak-anak Tuhan tidak tahu, sehingga kita seringkali menyalahkan ini dan itu. Menyalahkan siapa ini, siapa itu. Tidak, saudara-saudara. Hidupmu tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh orang lain. Entah itu suamimu, istrimu, entah orang tuamu. Tidak. Hidupmu ditentukan oleh seberapa engkau mau mengosongkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba. Engkau menarik kasih-Nya Tuhan. Dan ketika Tuhan memutuskan, aku mengasihi engkau, tidak ada aturan tata cara di dunia ini yang berlaku lagi dalam hidupmu. Yang berlaku adalah kasih Tuhan. Meskipun kau tidak layak, akan dibuat layak sama Tuhan.
Ini penting, ini sangat dasar bagi orang Kristen. Supaya apa? Supaya yang tak ajarkan macam-macam sebelum-sebelumnya itu nanti akan mendal semua kalau engkau terkunci dengan hal ini. Tapi hidupmu tidak ditentukan oleh apapun juga yang ada saat ini padamu. Tetapi bagaimana keputusanmu untuk mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Itu yang paling penting. Seandainya ada takdir, engkau bisa mengubah takdir itu. Karena yang bisa mengubah takdir kan cuma Tuhan toh. Kalau memang takdir itu ada, dan ketika Tuhan mengasihi engkau, Dia akan mengubah apapun untuk engkau. Seorang pemimpi seperti Yusuf bisa menjadi dahsyat kan akhirnya. Seorang yang suka keluyuran kayak Daud, belakrak di padang gurun. Seorang perantauan jadi raja. Seorang yang penakut mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kan penakut itu. Mengirik gandum ya di tempat terbuka, di pemerasan anggur di dalam ruangan. Sapi ya, kayak sapi ngirik gandum di dalam gereja gini loh. Nah, itu Gideon. Seorang penakut jadi pahlawan yang gagah berani. Itu semuanya bisa terjadi kalau Bapak mengasihi orang itu. Bagaimana kita dikasihi Tuhan? Belajar seperti Yakub, belajar seperti Yesus. Kita buka lagi ayat Roma pasal 8. Roma 8 ayat 28 mulai. Kita baca beberapa ayat. Ayat ini untuk orang yang dikasihi Tuhan, sudah. Jadi tidak semua orang boleh klaim ayat ini. Seorang Esau tidak bisa mengklaim ayat ini. Karena Esau sudah ditentukan tanahmu akan jadi padang gurun. Hanya seorang Yakub yang boleh ngeklaim ini. Kalau saudara memutuskan aku mau jadi seperti Yakub, Anda boleh ngeklaim ayat ini. Ayat 28, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, ada rencana loh ini, bagi takdir. Tidak penting, ada apa, ada takdir, tidak penting. Ketika engkau mengosongkan diri, engkau menarik kasih Tuhan yang dahsyat, maka Tuhan bisa mereka-rekakan yang buruk menjadi yang baik. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Loh Pak, milihnya dari semula Pak. Nah iyalah, wong Tuhan kok. Sebelum kita ada di bumi, dari zaman dahulu kita itu tahu. Nanti yang namanya Yakub itu akan mengosongkan diri. Jadi nanti orang itu pasti akan aku pilih. Bukan masalah takdir ini. Tetapi masalah apakah orang itu mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, apa tidak. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, kalau ditentukan ini tuh yang bikin orang-orang berpikir ada takdir kan. Padahal tidak. Kuncinya adalah dipilih Tuhan. Bagaimana dipilih Tuhan? Ya tadi itu contohnya Yakub dan Yesus. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Itu loh kriteria dipilih oleh Tuhan. Kalau engkau sudah dipilih, maka engkau akan ditentukan. Ketika El Shaddai menentukan, siapa yang bisa membantah? Kalau hidupmu sudah dipilih Tuhan, dan engkau ditentukan seperti Yusuf ditentukan, engkau akan memimpin tanah Mesir. Tidak ada yang bisa mengubah, karena Tuhan yang menentukan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Tuhan menentukan yang baik? Dia harus pilih kita. Bagaimana kita harus dipilih? Kita harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Betul kan? Serupa dengan gambaran anaknya kan? Yang sudah mengosongkan diri tadi itu loh. Supaya ia
Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang dipilih Tuhan, yang hidupnya ditentukan oleh Tuhan, itu bukan sembarangan orang, tetapi orang yang menjadi serupa. Kata menjadi itu berarti ada usaha. Ya toh, tadinya enggak serupa kan? Tadinya enggak serupa, lalu menjadi serupa. Bagaimana supaya menjadi serupa? Kosongkan dirimu. Ambil rupa seorang. Memang kita penuh dosa. Kita enggak serupa dengan dia. Perlu sebuah komitmen, perlu sebuah keteguhan hati untuk aku mau menjadi serupa dengan Yesus. Yesus apa yang dilakukan? Mengosongkan diri, aku juga mengosongkan diri. Apa yang dilakukan berikutnya? Mengambil rupa seorang hamba, aku juga mengambil rupa seorang hamba. Supaya aku menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia menjadi sulung, aku menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Ada, hidupmu diatur dengan takdir, tidak ada, saudara. Hidupmu adalah ketika engkau memilih untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itulah awal kebangkitanmu menjadi anak-anak. Yang bagaimana? Yang tadi ayat 28. Yang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Hidupmu, makanmu, jalanmu, sekolahmu, pekerjaanmu, perkawinanmu, apapun juga Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal itu. Tapi engkau harus menjadi serupa dengan Yesus. Mengosongkan diri, mengambil rupa. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi urusan kemuliaan, itu urusan belakang, itu dengan otomatis ya. Dengan otomatis akan menjadi punyamu. Karena itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Tidak perlu engkau pikirkan, ya apa supaya aku dimuliakan, supaya aku jadi bos, supaya aku jadi orang hebat, supaya aku jadi orang terkenal. Tidak perlu engkau pikirkan itu. Itu terjadi dengan sendirinya nanti. Ketika Tuhan ikut bekerja dalam segala perkara di dalam hidup. Tidak perlu engkau pikirkan bagaimana caranya. Sebab yang memilih engkau, yang mengatur hidupmu adalah El Shaddai. Yang tidak bisa diganggu orang lain. Syaratnya mudah. Ambil keputusan. Kosongkan diri. Aku bukan Yusak, tetapi Yesus yang hidup di dalam. Ingat yang disampaikan Pak Abed minggu lalu? Kalau merokok itu bisa bikin engkau memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Merokok. Bayangkan ya, kalau ini bukan Yusak lagi, tapi Yesus, terus Yesus rokokan. Bayangkan ini. Bayangkan sendiri. Kalau engkau tetap melakukan itu, engkau memilih hidupmu, bukan takdir ya, engkau memilih hidupmu menjadi Esau. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Aku disakiti aku. Mangkel hatiku, ndak iso aku eling sampai engkau mati tak mau mati. Ya engkau memilih jadi Esau. Kalau engkau menjadi Yakub, kosongkan itu, kosong buang, kosongkan. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Ya aku hamba toh. Dipecel, diidek ya usah hamba. Ya apa? Kalau Anda memilih yang benar menjadi seperti Yakub, ujung-ujungnya tadi ini kan, mereka itu juga dimuliakannya. Nggak usah dipikirkan bagaimana caranya. Ayat 31 lanjut lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ini tadi yang saya katakan toh, nek katanya orang Surabaya, kon ate lapo nek Tuhan di pihakku. Anda tidak perlu takut lagi. Anda tak perlu gentar. Anda cuma perlu dengan berani mengambil keputusan, aku mengosongkan hidupku, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti Yakub, seperti Yesus, supaya cintanya Tuhan jatuh atas. Itu saja, saudara-saudara. Ayat 32. Ini ayat penting, saudara harus pegang. Tidak boleh dilepaskan ayat ini, saudara ya. Iya, Tuhan, Yahuwah, Yesus, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia yang sulung itu. Kalau Yesus saja sudah diberikan untuk kita, anaknya bahkan dirinya sendiri diberikan untuk kita, ada hal apa lagi yang tidak akan Dia berikan kepada kita? Karena itu semuanya akan ditambahkan saja kepada. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, kalau Tuhan sudah menjatuhkan pilihan mengasihi kita, enggak mungkin kan Dia tidak mengaruniakan hal-hal yang baik kepada kita. Baca baik-baik. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu? Soal jodoh, soal rumah tangga, soal pekerjaan, soal kesehatan, soal karir, soal apapun juga dikatakan segala sesuatu. Kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini loh kata kuncinya, bersama-sama dengan Yesus. Ketika engkau segambar dengan Yesus tadi itu, maka segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Ini hal dasar, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara menangkap esensi dari yang saya sudah sampaikan hari ini, saudara akan mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karena engkau kosongkan. Yang namanya gelas itu kalau dikosongkan dibuat bior. Sudah bukan engkau lagi. Sudah dibuang bior. Diisi dengan anggur yang baru. Yaitu Yesus. Apa itu Yesus? Merendahkan diri dan melembutkan hati. Dan cintanya Tuhan menjadi milikmu. Dan segala sesuatu Tuhan turut campur dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk ujung-ujungnya memuliakan engkau. Pegang erat-erat janji Tuhan ini, saudara-saudara. Jangan ada filsafat dunia yang mengunci hidupmu. Bahwa engkau ditakdirkan begini dan begitu, orang tuamu lo kayak gitu, bojomu lo kayak gitu. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan engkau. Engkau hanya perlu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan biarkan cinta Yesus, cintanya Tuhan menjadi milik. Mari kita tunduk. Ini mekianu masikato rakarana masitekinatu rana masuna. Tuhan, kami tahu jalan kami ini jalan sempit, Tuhan. Tetapi jalan sempit ini mengandung sebuah janji, ya Tuhan. Ketika kami memilih jalan sempit ini, Tuhan, ketika kami memilih mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat di dalamnya kepadamu, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Ada sebuah janji, Tuhan, bahwa Engkau akan mengasihi kami, Tuhan. Engkau akan mencintai kami, Tuhan. Engkau akan turut bekerja dalam segala perkara
untuk mengubahkannya menjadi yang baik untuk kami, Tuhan. Bahkan Engkau berjanji akan memuliakan kami bersama-sama dengan Yesus. Tuhan, kami ini tidak berarti debu, Tuhan. Kami ini mungkin senang menjalani keesauan kami, Tuhan. Tetapi hari ini kami tahu, kami tidak mau tertawan dengan tipu daya dunia ini. Kami tidak mau mempertahankan keesauan kami. Kami mau membuangnya. Kami mau meniru seorang Yakub yang hatimu diberikan kepada Yakub ini, Tuhan. Bahkan Kau berkata bahwa Yakub ini menjadi biji matamu, Tuhan. Oh, dahsyat, Tuhan. Roh Kudus berikan penerangan kepada anak-anak-Mu semua. Singkapkan yang terselubung supaya boleh mengerti sesuatu yang sangat penting ini, Tuhan. Supaya masing-masing pribadi boleh memutuskan hidupnya untuk mengambil rupa seorang hamba. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Mohon Roh-Mu memimpin kami, memampukan, menjelaskan lebih dalam, memberikan pengertian baru, supaya masing-masing pribadi yang mendengarkan renungan hari ini tidak hanya diberikan pengertian baru, tapi diberikan kekuatan baru juga, Tuhan. Untuk melangkah maju, untuk dengan berani mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Biar rancangan-Mu, Tuhan, biar pilihan-Mu yang sejak semula sebelum bumi dijadikan, boleh digenapi mulai saat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara. Biar Roh Kudus lanjut berperkara dengan masing-masing pribadi. Kami alaskan semua renungan kami, doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.